ini guys, ada beberapa contoh soal yang tingkatannya medium lah ya, buat kita latihan SKB perawat nanti. Oke, kalian siap? Langsung sikat. Ini dia soal pertama. Untuk mewujudkan misi Presiden dalam bidang kesehatan tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan tujuan strategi berikut ini, kecuali. Nah, mana nih yang bukan merupakan tujuan strategi? Iya, jawabannya yang B, peningkatan manusia sehat dan mandiri guys. Ini dia guys, tujuan strategi Kemenkes untuk mewujudkan misi Presiden tahun 2020-2024. Pertama di sana ada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Kedua, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Ketiga, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keempat, peningkatan sumber daya kesehatan. Dan yang terakhir guys, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Dan yang tidak sesuai berarti yang B guys. Oke, lanjut soal kedua. Seorang laki-laki berumur 20 tahun dibawa ke RSJ oleh keluarganya karena sering berbicara sendiri dan membanting barang. Dilakukan pengkajian, didapatkan data bahwa klien mengatakan kedua orang tuanya tinggal di New York dan bekerja sebagai duta besar. Klien juga mengatakan bahwa dirinya CEO perusahaan besar di London. Klien tampak kooperatif meskipun kadang terlihat bingung, tampak mondar-mandir, tampak berbicara sendiri sambil tersenyum sendiri, kulit kusam dan kotor, serta bau badan dan bau mulut. Apakah diagnosa utama berdasarkan kasus di atas? Apa jawaban kalian nih guys? Oke, langsung kita bahas bersama ya. Ini tentang diagnosis keperawatan jiwa. Berarti yang kita ambil datanya itu yang aktual guys, yang terkini, berarti dari hasil pengkajian. Di sana dinyatakan bahwa klien mengatakan kedua orang tuanya tinggal di New York dan bekerja sebagai duta besar. Klien juga mengatakan bahwa dirinya adalah CEO perusahaan besar di London. Klien tampak kooperatif meskipun kadang terlihat bingung, tampak mondar-mandir, tampak berbicara sendiri sambil tersenyum sendiri, kulit kusam dan kotor, serta bau badan dan bau mulut. Apakah dia... Nah, itu datanya ya guys. Nah, berarti ini mengarah kemana guys? Diagnosis utamanya. Iya, ini diagnosis utamanya adalah waham kebesaran guys. Karena jelas ya di sana dia mengalami gangguan proses pikir. Dia mempunyai keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu dia menganggap orang tuanya bekerja di New York sebagai duta besar dan dia juga menganggap dirinya merupakan CEO di London, seperti itu ya guys. Nah, itu diagnosa utamanya ya guys. Jadi meskipun di soal ada data mengatakan bahwa dia dibawa keluarganya karena sering berbicara sendiri dan membanting barang. Itu karena bukan data aktual, jadi kita tidak bisa angkat resiko perilaku kekerasan. Kita tidak bisa angkat itu menjadi diagnosa resiko perilaku kekerasan. Juga meskipun ada data yang menyatakan kulitnya kusam, kotor, serta bau badan dan bau mulut, tetapi masalah utamanya atau diagnosis utama yang tepat itu waham ya guys. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal ketiga. Seorang perawat sedang memberikan penjelasan kepada klien untuk persiapan pulang dengan kanker prostat setelah tindakan prostatektomi. Perawat menjelaskan agar klien tidak mengangkat barang dengan bobot lebih dari 10 kilo selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang relevan dengan rencana tersebut? Oke, bener gak jawaban kalian ini ya? Jawaban yang benar ialah yang D guys, resiko perdarahan. Karena pada pasien yang setelah melakukan prostatektomi itu dianjurkan untuk tidak mengangkat beban lebih dari 10 kilo selama minimal 6 minggu, ditakutkan adanya komplikasi perdarahan ya guys. Jadi diagnosa yang relevan untuk rencana tersebut ialah resiko perdarahan guys. Jawabannya yang D, seperti itu. Oke, kita lanjut soal keempat. Fungsi legislasi keperawatan di bawah ini yang tepat kecuali. Fungsi legislasi nih guys. Oke, apa jawaban kalian? Nah, ini ya beberapa fungsi legislasi keperawatan itu. Yang pertama ada memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Memelihara kualitas layanan keperawatan yang diberikan, kemudian memberi kejelasan batas kewenangan setiap kategori tenaga keperawatan, menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat, memotivasi pengembangan profesi, meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan. Oke, kalau kita kembali ke soal, berarti jawabannya ialah yang
B ya guys, mengatur kewenangan untuk menjalankan praktik medis secara perorangan. Itu yang bukan dari fungsi legislasi. Next, soal kelima. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat dengan penurunan kesadaran dengan diagnosa stroke hemoragik. Hasil pemeriksaan CT scan tampak subdural hemorage. Saat perawat menekan kuku jari kirinya, pasien bertambah gelisah, bergerak menjauhi perawat sambil membuka mata dan mengerang. Berapakah GCS pasien tersebut? Gimana, sudah dapat jawabannya guys? Sudah makanan biasa ini ya. Oke, kita bahas bersama. GCS itu pertama ada AIS verbal sama motorik ya. AIS-nya itu berarti di sana pasien membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri ya. Di sana kan ketika menekan kuku jari kirinya, pasien bertambah gelisah, bergerak menjauhi perawat sambil membuka mata itu ya. Berarti berapa nilainya guys dengan nyeri? 2 ya guys, karena kalau membuka mata spontan itu nilainya 4, kalau dengan perintah suara 3, kalau dengan nyeri 2, dan kalau tidak membuka mata itu 1. Kemudian verbalnya di sana dinyatakan pasiennya mengerang, berarti berapa nilainya? Benar 2 juga, karena kalau baik bicaranya itu 5, kalau bingung bicaranya itu 4, tapi kalau kata-katanya itu tidak sesuai itu 3. Dan kalau mengerang 2, kalau tidak berbicara 1. Kemudian yang terakhir, di sana pasiennya itu bergerak menjauhi perawat saat diberi rangsangan nyeri. Berarti nilainya berapa guys? Iya 4, karena kalau motorik itu nilai maksimalnya 6 ya guys. Jadi kalau gerakannya normal itu 6, kalau dia diberi rangsangan nyeri itu menepis berarti 5, kalau menghindar 4, kalau melakukan fleksi abnormal itu 3, ekstensi abnormal 2, dan yang terakhir tidak ada gerakan berarti 1 gitu guys. Berarti hasilnya E2 V2 M4 ya guys, jawabannya yang A. Next, soal ke-6. Seorang lansia 60 tahun di panti jompo mengalami kelemahan pada kedua ekstremitas bawah. Klien meminta bantuan perawat untuk membantunya ke kamar mandi, namun perawat menolak karena akan menyuapi lansia yang lain. Perawat tidak mau membantu klien karena klien bau dan jorok. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Jadi apa nih guys, etik keperawatan yang dilanggar. Jadi dalam kasusnya ini ada seorang klien meminta bantuan perawat, tetapi perawatnya tidak mau karena lebih memilih menyuapi pasien yang lain karena pasien tersebut bau dan jorok. Oke, berarti kode etik yang dilanggar ialah justice guys, keadilan. Karena di sini perawatnya tidak berlaku adil atau tidak menyamakan pasien, dia membedakan pasien, seperti itu. Lanjut soal ke-7. Seorang perempuan 25 tahun berbicara kacau dan keluyuran. Keluarga mengatakan pasien baru saja diceraikan oleh suaminya. Hasil pengkajian, pembicaraan tidak jelas, berbelit-belit, dan tidak sampai ke tujuan pembicaraan. Pasien mengatakan mempunyai indera keenam. Apakah proses pikir pada pasien tersebut? Sudah dapat jawabannya guys tentang proses pikir. Ya, langsung kita bahas bersama ya. Ini dia ada beberapa macam proses pikir. Yang pertama di sana ada sirkumstansial, yaitu pembicaraan yang berbelit-belit tetapi sampai pada tujuan pembicaraan. Kemudian ada tangensial, yaitu pembicaraan yang berbelit-belit tetapi tidak sampai pada tujuan pembicaraan. Selanjutnya itu ada flight of ideas, yaitu pembicaraan yang meloncat dari satu topik ke topik lainnya. Masih ada hubungan yang tidak logis tetapi tidak sampai pada tujuan. Kemudian ada blocking, yaitu pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal kemudian dilanjutkan kembali. Dan yang terakhir ada perseverasi, yaitu pembicaraan yang diulang berkali-kali. Kalau kita lihat di soal, jawaban yang benar yang mana guys? Iya, benar sekali, tangensial jawabannya yang A ya guys, karena dijelaskan di soal bahwa pembicaranya tidak jelas, berbelit-belit tetap dan tidak sampai pada tujuan pembicaraan, seperti itu guys. Oke, kita lanjut soal ke-8. Seorang laki-laki dibawa ke UGD karena kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian kesadaran somnolen TD 130/80 mmHg, nadi 99 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, ditemukan suara gargling. Apakah tindakan yang tepat dilakukan? Apa jawabannya guys? Iya, benar sekali, yaitu tindakan suction, jawabannya yang E, karena ditemukan di sana adanya suara gargling ya guys.
Nah, kita bahas satu persatu apa sih jawaban yang lain, guys. Yang A, kenapa lakukan crossfinger tidak tepat? Karena ini merupakan tindakan membebaskan atau membersihkan jalan nafas yang terjadi karena sumbatan benda padat ya, guys. Di sana karena benda padat kita lakukan crossfinger. Kemudian pemasangan OPA ya guys, itu kurang tepat karena ini juga dilakukan pada pasien yang lidahnya jatuh menutupi saluran pernafasan dan biasanya itu ditandai dengan suara snoring ya guys, mengorok seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pemberian oksigen. Nah, ini jika kita langsung berikan oksigen itu kurang maksimal ya guys, karena di saluran pernafasannya masih ada sumbatan. Yang terakhir, head tilting lift ini juga kurang tepat karena ini tindakan membuka jalan nafas. Pasiennya pun juga sudah di rumah sakit seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat ialah tindakan suction ya guys. Oke, kita lanjut soal ke-9. Orang perempuan 32 tahun dirawat di ICU. Hasil pengajian GCS E2 M3 V1 terpasang ETT. Hasil pemeriksaan AGD pH 7,36, PCO2 45 mmHg, PO2 76 mmHg, SPO2 98%. Dan terdapat suara nafas gargling. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? Oke, langsung kita jawab guys. Jadi jawaban yang benar ialah yang C, bersihan jalan nafas tidak efektif. Jelas ya guys, karena di soal di sana ditemukan suara nafas gargling, berarti di sana ada hambatan jalan nafas. Berarti diagnosa yang diambil itu bersihan jalan nafas tidak efektif. Jadi gini guys, kalau ada kasus yang berhubungan dengan masalah pada sistem pernafasan, diagnosa yang muncul itu biasanya 5 guys, sesuai dengan opsi jawaban itu sudah. Dan cara membedakannya itu mudah ya guys. Kalau pola nafas tidak efektif, itu biasanya ditandai dengan sesak, ada otot bantu nafas, dan pola nafasnya itu terganggu ya guys. Kemudian kalau gangguan pertukaran gas sama ventilasi spontan, ini sebenarnya mudah membedakannya guys. Kalau gangguan pertukaran gas itu nilai AGD-nya biasanya tidak normal seperti itu. Jadi yang membedakan cuma dinilai AGD. Nah, kalau bersihan jalan nafas, jelas ini yang bermasalah, yang ada masalah itu di airway-nya ya guys, di jalan nafasnya. Jadi ada ketidakpatenan jalan nafas, ada sesuatu di jalan nafasnya, entah itu darah, dahak atau apa, itu berarti bersihan jalan nafas tidak efektif, seperti itu. Sudah selesai akhirnya semua soal kita bahas. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Semoga bisa lulus CPNS tahun ini ya guys. Oke, see you.